Oke kawan, pada kesempatan kali ini kita bakalan review film Kang Sola. Oke, pertama-tama biasanya gue mulai dari first impression terlebih dahulu. First impression itu kita ngasih tahu kepada penonton apakah film ini recommended buat ditonton atau enggak, tapi tanpa spoiler. Lu tahu tanpa spoiler kan? Tahu. Tanpa spoiler lu jangan kasih tahu ceritanya gimana, apakah film ini rekomendasi atau enggak gitu. Ya. Menurut lu pribadi nih, recommended apa enggak dan alasannya apa? Buat menurut gue ya recommended. Pas lu tahu sequel pertama ya Kang Ma. Ya. Iya ke Kang Ma gua tahu tapi gua jujur nggak nonton. Menurut gue lebih bagus dari Kang Ma yang ini. Berarti menurut lu film ini lebih worth it daripada Kang Ma dan recommended. Sebenarnya sama aja. Dari alur ceritanya mirip-mirip. Ulang sok. Gak apa-apa, lanjut aja gitu. Apa ya? Alur ceritanya mirip. Ya, alur ceritanya mirip. Terus Ada beberapa hal yang sama juga ya dari film Kang Ma ya. beberapa hal yang sama. Contohnya, nggak boleh spoiler ya. Nggak boleh spoiler. Lihat aja sendiri nanti. Oke, berarti menurut si Tiko, ini temen gue Tiko BTW nonton bareng waktu itu kita. Berarti menurut si Tiko ini film ini tuh recommended kalau misalnya lu nonton yang film pertamanya nih. Ya. Karena itu lebih bagus daripada film pertamanya. Ya. Daripada film pertamanya. Oke. Kalau misalnya menurut gue pribadi, karena gue adalah orang yang nggak nonton film pertamanya dan akhirnya nonton film ini, setidaknya kalau misalnya kalian mencari film hiburan dan nggak ada film hiburan lain, kalau misalnya gue saranin nonton film luar, mending nonton film luar dulu karena jauh lebih berkualitas. Menurut gue seperti itu. Tapi kalau emang bener-bener udah nggak ada lagi gitu, atau lo pengen nonton film Indo yang menghibur, film ini wajib buat ditonton. Karena dari segi hiburan dan dari segi plot, menurut gue ini lebih better daripada film-film lainnya. Cuman dari segi eksekusi itu masih kurang. Eksekusi itu jadi kayak gini kok, kayak misal dari segi visualnya itu masih kurang menurut gue dari segi audionya. Tapi menurut gue ya alur ceritanya nggak bisa ditebak dari awal. Nggak bisa ditebak dari awal. Ya. Iya, gue setuju. Bagian plotnya bagus menurut gue. Bahkan gue hampir nangis nonton film ini. Ya. Ada bagian ntar yang bikin nangis, gue nggak bisa spoiler di sini. Nah oke, berarti menurut first impression menurut lo recommended. Kalau menurut gue recommended tapi dalam tanda kutip ada alasannya tadi. Ya. Oke. Ya tadi alasannya kalau misalnya emang nggak ada film hiburan lain selain film Kang Sola ini jadi pilihan terakhir tapi yang utama gitu loh. Pilihan terakhir tapi yang utama. Oke, selanjutnya kita biasanya gue bahas dari segi audio dan visual. Ya. Tapi kayaknya dari bagian audio gue skip aja nih. Dari apa? Lo mau bahas audionya? Karena menurut gue nggak ada yang bisa dibahas dari segi audio. Menurut gua ada, sebenarnya nggak ada, tapi menariknya itu gimana ya? Nggak terlalu ini sih, gua nggak terlalu hafal. Lu hafalinnya nggak OST-nya? Westing tuh kan? OST-nya yang bagian pertengahannya. Ya. Ini spoiler nggak ini kira-kira? Enggak ya? Gue sih enggak gue. Ya itu juga nggak bisa diingat soalnya. Berarti menurut lo dari segi audio masih kurang? Ya. Gara-gara ada bagian OST tapi nggak bisa diingat. Ya. Enggak ini ya, enggak dalam. Enggak dalam sehingga nggak bisa diingat gitu ya? Ya. Iya siapa namanya nggak memorable lah. Kan soalnya kan film-film lain kalau misalnya ada OST atau lagu bisa keinget gitu kan? Ya. Akhirnya bisa dibilang kalau misalnya dari segi audio bagus gitu. Nah, itu menurut lo gitu? Ya. Oke, gue setuju. Selanjutnya ngomongin dari segi visualnya. Visual itu semua color gradingnya, set lokasinya, wardrobe, gitu itu visual. Menurut lo visual dalam film ini gimana? Ya ini kan diambil dari kisah Sehabis Terang ya. Sehabis Terang. Terang. Oh, ini lanjutan dari sebelumnya kan? Ya. Menurut gue ya berarti tahun berapa ya Pak? Pokoknya zaman dulu menurut gua keren ya, soalnya ngambil set dari yang kemarin juga sama, dari pinggir sungai, awalnya pinggir sungai gitu, ngikutin terus ke rumah kampung-kampung gitu. Menurut lo dari set lokasinya keren, ya. Gak menduga-duga, dari setting latar waktunya segala macam keren menurut lo? Ya. Oke. Iya, gua akuin iya, dari segi wardrobe, dari segi set kostumnya emang keren. Apalagi kan ini kan Kang Sola ex Nenek Gayung kan? Ya kan? Nah itu Nenek Gayungnya juga menurut gua walaupun set kostumnya sesimpel itu, set rumahnya yang ya. set rumah Nenek Gayungnya. Apalagi yang itu, aduh spoiler ya. Ini masih belum terkategorikan spoiler, jadi lo usahain jangan spoiler. Yang itu yang bagian, tapi ntar bakal tiba-tiba berubah. Iya. Iya, ntar kalian coba tonton sendiri aja, ada di bagian film, ntar di tengah film ada yang bagian tiba-tiba berubah, itu visualnya juga emang bagus. Keren banget itu. Set propertinya bagus gitu ya. Detail banget. Detail propertinya bagus. Tapi kalau menurut gua pribadi,
Kalau misalnya dari segi eksekusi sinematografi, lu tau sinematografi nggak? Kayak misal pengambilan gambarnya, terus dari eksekusi gambarnya, menurut gue ini masih kurang banget. Kayak di beberapa adegan kan ada yang pengen dibikin kayak dolly zoom. Lu tau dolly zoom nggak? Ada deh dolly zoom di bagian awal, sebagian tang solahnya itu pengen dibuat dolly zoom, tapi masih kaku banget. Jadi seakan-akan sutradaranya itu memaksakan banyak banget aspek-aspek sinematografi yang pengen dimunculin dalam film, tapi secara eksekusi itu nggak pas. Jadi kayak seakan-akan kayak pengen pamer doang gitu loh, dan itu nggak cocok untuk filmnya. Menurut gue seperti itu. Ya, setuju aja loh. Oke, kalau misalnya dari segi properti bagus, tapi kalau misalnya dari segi eksekusi visual, menurut gue masih jelek, bahkan di kategori jelek menurut gue. Jujur-jujuran aja, masih di kategori jelek. Oke, terakhir ini bagian plotnya, dan di bagian plot ini lu boleh banget spoiler. Dan peringatan buat kalian yang nonton, kalau emang belum nonton, silahkan kalian skip dulu video ini dan kalian tonton dulu filmnya kalau misalnya gak pengen kena spoiler. Karena menurut kita recommended film, ya kan? Ya. Oke, sekarang kita bahas plotnya. Menurut plot dalam film ini gimana? Plotnya bagus, gak bisa diduga. Ya, Apalagi yang bagian itu, yang bagian ibunya tiba-tiba jadi villain. jadi apa? Jadi villain. Iya, gue jujur meremehkan film ini. Ya, Karena gue pikir hanya sekedar film drama horor komedi biasa. ya. Awalnya kan cuma nyeritain nenek gayung, gak nyeritain itu loh, yang ibunya si Soleh. Ibunya Solah kan? Ya, Gak taunya nenek gayung tuh adalah ibunya Solah. Dan gue bener-bener gak nyangka. Apalagi pas bagian dimana flashback ya, bagian flashback si nenek gayungnya ngelahirin Solah sampai dia dimandiin gede sampai dewasa sampai dia perpisahan. jujur itu buat mau nangis sumpah di situ. Ya jujur gue hampir nangis bagian situ. Tapi gue gak nangis, gue gak sampai nangis. Karena apa? Karena ya itu dari bagian visual menurut gue masih kurang. Sehingga gue tidak merasakan feel dalam filmnya. Menurut gue seperti itu. Ya, Pas di lagunya Kaulah Ibuku, Oh, iya. Cinta Itu- Kasihku, itu gila sih menurut gua. Itu bagian plot twist dan terseru dalam film ini menurut gua. ya Itu memorable menurut gua. Memorable. memorable di akhir. Itu memorable. Cuman kan yang namanya film kan tetap dipandang dari keseluruhan kan, seluruh aspek. Kita nggak bisa nilai film gara-gara cuman plot twistnya bagus gitu kan. Sama ini, komedinya juga bagus. Iya, kok komedi gue akuin bagus. Gue sering ketawa dalam film ini. Ya. Tapi mungkin bisa aja karena humor gue yang receh. Bisa jadi gitu kan. Mungkin kalian yang nonton biasa aja gitu kan. Apa komedinya biasa aja nggak lucu Buat gitu. yang nonton Kang Mak yang pertama itu, menurut gua di sini komedinya lebih masuk. Lebih masuk ke Gen Z nih kan, kita kan Gen Z berarti kan. Ya. Kadang kan karena kan aktor-aktornya juga kan gen-gen milenial ya. Ya. Berarti dari segi komedi masuk ke Gen Z nih. Oke, setuju gue setuju sama hal itu. Terus dari bagian plot ada lagi nggak yang pengen lo bahas? Udah sih. Udah. Menurut lo ada lagi? Ya itu menurut gue dari bagian plot ini untuk kategori film Indonesia unik, Ya. menarik dan Soalnya komedi horor. iya, dan komedi horor itu kan adalah dua genre yang dimana itu tuh bertentangan. Komedi kan dibuat ketawa, horor dibuat takut. Oh iya, ada satu poin yang pengen gue bahas. Jumpscare dalam film ini nggak ada yang bikin gue takut. Itu minusnya. Iya. Sebenarnya gua udah tahu itu ada yang jumpscare yang ngolong itu. Yang kolong. Ya, gua udah bisa nebak itu pas digerakkan gitu. Tapi Jadi lu nggak kaget gua. Tapi lu nebak nggak kalau misalnya si siapa namanya Dara? Siapa namanya nama ceweknya yang ngasih Davina Karamoy? Gua lupa lagi. Gue juga lupa. Makanya ya itulah. Pokoknya udah pindah ke Ramoy. Tapi lu tahu itu yang pas ngeliat ke bawah si Davina Karamoy yang si hantunya. Iya. Lu nebak nggak? Kalau gue jujur nggak nebak. Gua Sumpah. nggak nebak. Gue nggak nebak. Yang pas si Davinanya ada luka di sini, ya gue pikir emang udah mati. Iya, nggak expect bakal hidup. Nggak bisa dihidupin lagi. Iya, tapi bisa jadi itu juga menjadi sebuah plot hole. Ya. Oh enggak bukan plot hole. Karena Davina Karamoy kan janji. Oh iya. Iya kan, karena ada janji itu kan sama nenek gayung kan. Ada janji sama nenek gayung. Iya, makanya plot dalam film ini tuh bagus menurut gua. Unik gitu loh, untuk sekelas film Indonesia ini unik banget dari segi plotnya. Tapi kalau misalnya dari segi kehororan, menurut gua masih biasa aja. Iya sih, gak terlalu horor, cuman komedi sama horor itu gimana ya? Jadi agak bikin kita adrenalin naik turun. Wah, Itu yang bikin asik sih di film ini. Nah iya, emosi dalam film ini bikin asik gitu. Ya. Tapi tetap aja menurut gua kalau misalnya dibandingin sama film sebelumnya kayak film sebelumnya misalnya kayak film Sekawan Limo agak lain. Lu nonton gak lu? Ya, agak lain. Kalau menurut gua masih bagusan Sekawan Limo. Sekawan Limo tuh dari segala aspek menurut gua bagus semua. Walaupun emang gak 10/10 loh ya filmnya. Menurut gue itu. Ya, menurut gua gitu. Udah nih? Iya. Oke Oke, kawan. Jadi mungkin cukup sekian video kita sampai sini. Kita habis nge-review film Kang Solah X Nenek Gayung. Jika kalian ada pendapat lain silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika kalian tidak setuju dengan argumen kita silahkan bantah juga di kolom komentar. Tapi dengan syarat wajib nonton filmnya terlebih dahulu. Dan ya langsung saja terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.